Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Arman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Ilmu Komunikasi, NIM 1521025, kelas A. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perkembangan Mutakhir Ideologi Dunia. Yang pertama ada pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein yang memiliki arti ide, cita-cita, melihat, atau memandang. Sedangkan logos memiliki arti logika atau ilmu. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan ide, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang memiliki sifat dinamis, dan juga digunakan sebagai pedoman atau keyakinan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menjalankan sistem pemerintahan, setiap negara memiliki ideologinya mereka masing-masing. Ada macam-macam ideologi, seperti ideologi demokrasi, ideologi nasionalisme, liberalisme, dan masih banyak lagi. Ideologi yang diterapkan di setiap negara memiliki kebijakan dan aturannya mereka masing-masing. Kedua, ada fungsi ideologi. Bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis semata. Ideologi juga menjadi suatu keyakinan bagi setiap individu ataupun kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Berikut fungsi ideologi. 1. Pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi landasan untuk menafsirkan dan memahami peristiwa atau fenomena yang terjadi di sekitar lingkungannya. 2. Ada orientasi dasar yang mampu membuka wawasan dan memberikan makna untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Ada pegangan dan pedoman bagi setiap individu dalam bertindak ataupun berperilaku. 4. Ada bekal bagi seseorang untuk menentukan jati dirinya atau identitasnya. Terakhir, ada kekuatan diri yang mampu memberikan semangat dan motivasi untuk menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan yang ingin diraih. Selanjutnya ada macam-macam ideologi. Ada lebih dari 10 ideologi yang dianut oleh masyarakat di dunia. Yang pertama ada ideologi demokrasi. Ideologi ini kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. 2. Ada ideologi kapitalisme yang menekankan pada kekuasaan modal oleh pihak swasta tanpa diganggu oleh pihak negara. 3. Ada ideologi sosialisme. Ideologi ini identik dengan ideologi komunis karena memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu lebih mengutamakan kepemilikan bersama. 4. Ada ideologi anarkisme. Ideologi ini menganggap bahwa negara dan pemerintah itu hanya gangguan dan dianjurkan untuk dibubarkan. 5. Ada ideologi nasionalisme. Ideologi ini lebih berfokus pada kedaulatan negara dan memiliki sifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 6. Ada ideologi fasisme. Ideologi ini bersifat keras dan kuat, sehingga membatasi ruang gerak setiap individu dalam memenuhi hak-haknya dan harus tunduk pada pemimpin. 7. Ada ideologi liberalisme. Ideologi yang menekankan pada kebebasan mengekspresikan keinginan sendiri tanpa adanya larangan ataupun aturan dari pihak lain. 8. Ada ideologi Marxisme. Ideologi yang dicetus oleh Karl Marx karena bentuk sebuah tidak setuju dengan pihak ideologi kapitalisme yang merugikan kaum buruh. Ideologi ini hampir mirip dengan ideologi komunisme. 9. Ada ideologi konservatisme, merupakan ideologi yang menekankan pada sistem tata kelola dan ajaran tradisional. 10. Ada ideologi libertarianisme, merupakan perpaduan antara ideologi liberal
dan ideologi sosialisme, sehingga setiap individu memiliki kebebasan baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik. 11. Ada ideologi feminisme. Ideologi ini lebih menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban wanita. 12. Ada ideologi nazisme. Ideologi ini hasil dari pergabungan setiap ideologi untuk menolak ideologi komunisme, ideologi demokrasi yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Yang terakhir ada sejarah ideologi. Pada umumnya, istilah ideologi yang dimaksud oleh penciptanya yaitu Gertrude de Tracy tahun 1796 sebagai ilmu atau ide yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam institusional, mulai dari pembaruan atas sekolah-sekolah di Prancis. Tracy memberikan sebuah definisi, ideologi merupakan suatu sistem ide yang mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang bersifat metafisik. Para ideolog dalam kurun waktu tertentu menikmati posisinya sebagai pembuat kebijakan kelas 2 atau ilmu moral dan politik di institusi nasional. Tetapi karena adanya pertentangan dengan Napoleon menyebabkan Napoleon Bonaparte atau seorang penumistik berusaha untuk menghapus usaha-usaha pembaharuan tersebut dalam institusi di tahun 1802 sampai 1803. Napoleon juga memecat anggota-anggotanya sebagai tukang khayal yang tidak berguna dan menjadikan mereka sebagai bahan cemoohan. Dalam sejarah peperangan sosial dan politik dunia, ideologi juga sering mengorbankan ribuan bahkan jutaan nyawa untuk memperjuangkan ideologi. Kemunculan 3 aliran besar di dunia yaitu kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme, serta perkembangan dari gerakan sosial dan pengetahuan yang diikuti oleh munculnya beberapa teori baru serta prediksi-prediksi ilmiah yang memaksa menyeret wacana ideologi masuk dalam perbincangan hangat di kalangan para intelektual. Tetapi karena sedikit mustahil membincangkan ideologi dalam kerangka konseptualnya tanpa memahami bagaimana sejarah yang telah menyusun terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.